Sejak didirikan oleh pasangan suami istri Raden Ayu Sri Mulat dan Teguh Slamet Raharjo, Sri Mulat mempunyai 4 cabang yang didirikan di 4 kota. Yang pertama Sri Mulat Surabaya. Di kota inilah grup lawak legendaris ini memulai pementasan dengan tetap, bertempat di Gedung THR Surabaya tepatnya tanggal 19 Mei tahun 1961. Sebelumnya Gema Malam Sri Mulat pentas dengan berkeliling dari kota ke kota di Pulau Jawa. Nama-nama pelawak Sri Mulat Surabaya mulai dari generasi pertama, Johnny Gudel, Raden Slamet, Edi Geyol, Hasila Kusitni, Bronto Yudo. Kemudian menyusul Bandempo, Bambang Gentolet. Pertengahan 70-an bergabung Asmuni, Triman, Ismiati dan lain-lain. Yang kedua, Sri Mulat Cabang Solo. Dibentuk pada tanggal 12 Agustus tahun 1978, Sri Mulat Solo memulai pentasnya di Balai Kambang. Nama-nama yang lahir dari Sri Mulat Solo antara lain Joyo Panggung, Rus Geger, Pete, Narimo, Basuki, Timbul, Gepeng dan lain-lain. Kemudian yang ketiga Sri Mulat Jakarta. Dari segi popularitas dan komersial cabang Jakarta yang paling berhasil. Awal pementasan di Taman Ria Senayan pada tanggal 10 Oktober tahun 1981 langsung dipenuhi penonton. Kemudian awal 1982 ditarik TVRI untuk mengisi acara Aneka Ria Sri Mulat setiap bulan dengan durasi 55 menit. Tampilnya di televisi semakin melambungkan nama Sri Mulat. Sri Mulat Jakarta mengambil personel gabungan dari Surabaya dan Solo. Nama-nama yang moncer antara lain Gepeng, Asmuni, Triman, Paul, Basuki dan lain-lain. Dan yang terakhir, bulan Agustus tahun 1986 dibentuk Sri Mulat Semarang yang merupakan pindahan dari Sri Mulat Solo. Anggotanya antara lain Kancil, Thohir, Bejo, Indri, Sukini, Gombloh, Betet, Cicik, dan Nunung. Sri Mulat resminya vakum pada tahun 1989, seiring dengan sang pemiliknya Teguh yang mengurangi aktivitas kegiatannya untuk istirahat di Solo. Dan inilah anggota Sri Mulat bagian ketiga. Katanya suruh di tempat sini, yang nyuruh nggak datang. Malah bingung apa mau ditransmigrasi apa? Nanti kalau disuruh. Nama lengkapnya Agus Basuki, ayahnya Pete alias Suwito juga merupakan anggota Sri Mulat era 70-an. Lahir di Solo tanggal 5 Maret tahun 1956, Basuki memulai karir panggungnya dengan bermain di grup Wayang Orang Sri Wanito Solo. Ia aktif di kelompok Sri Wanito dari tahun 1974 hingga 1978. Setahun berikutnya, tepatnya 1979, Basuki bergabung dengan Sri Mulat. Improvisasi di atas panggung menjadi andalannya, tanpa banyak naskah dia langsung bisa membuat penonton terpingkal-pingkal. Ketika Sri Mulat membuka cabang di Jakarta, Basuki menjadi ujung tombak dalam setiap pementasan di Taman Ria Senayan. Basuki keluar dari Sri Mulat pada tahun 1986, lalu turut membentuk grup lawak Merdeka dan Batik bersama Kadir, Timbul, Nurbuat, dan Rohana. Tapi kelompok mereka tak bertahan lama. Puncak karir Basuki sebagai seorang penghibur ketika diajak bergabung dalam serial Sidul Anak Sekolahan berperan sebagai Mas Karyo. Sejak itu ia membintangi puluhan iklan dan yang paling diingat adalah ketika membintangi produk jamu antangin. Basuki meninggal pada tanggal 12 Desember tahun 2007 dalam usia 51 tahun karena serangan jantung ketika sedang bermain futsal. Nama bibinya juga? Iya. Loh, gimana nih? Yang mengasuh dia mulai kecil kan? Daniel Nurbuat nama lengkapnya. Sebelum bergabung dengan Sri Mulat Jakarta pada tahun 1982, dia mengawali karir di dunia panggung ludruk di tanah kelahirannya Malang. Dia masuk Sri Mulat karena diajak Subur dan Tarsan. Tindak tanduknya yang berlaga bodoh di pentas memang berhasil memancing tawa penonton. Juga pelototan matanya yang tak mirip orang marah, itu pun nilai kelebihannya. Dalam melucu, Nurbuat selalu main habis-habisan dan tidak kering ide. Masalah perut lapar bisa jadi rantai gelak tawa, juga lemparan rokok ke atas panggung dari penonton. Nurbuat meninggal di Jakarta, tanggal 14 Juni tahun 2018 dalam usia 69 tahun.
Nama aslinya Toto Muryadi, mendapatkan nama Tarsan ketika ia main bersama Ludruk Lokaria Malang dalam lakon Tarsan dan Gadis Sandra. Sejak kecil bercita-cita ingin menjadi penerbang, namun tidak kesampaian. Keinginan menjadi kepala desa tidak kesampaian juga, meski sempat menjadi pemong desa di tempat kelahirannya Gondang Legi, Kanigoro, Malang. Kisah panggungnya dimulai ketika ia masuk grup Ludruk Lokaria hingga menjadi anggota Sri Mulat pada tahun 1979. Alasannya Tarsan ingin pertunjukan yang permanen tidak pindah-pindah seperti sebelumnya. Tarsan pada tahun 1980 pernah dikeluarkan dari Sri Mulat karena show di luar tanpa izin. Namun beberapa bulan kemudian dipanggil kembali untuk bergabung dengan Sri Mulat Jakarta. Tarsan juga berperan besar dalam acara reuni Sri Mulat yang kemudian sukses di stasiun televisi. Dialah yang menghadap Teguh untuk mendapat restu sekaligus menggabungkan proyek reuni yang digagas Jujuk, Kadir dan Gogon dengan ajakan dari Agung Gumelar yang ingin Sri Mulat reuni untuk show di berbagai daerah dalam rangka ulang tahun ABRI. Imam Sutriman termasuk pelawak Sri Mulat senior ketika masih aktif. Triman lahir tanggal 19 Februari tahun 1917 dengan nama kecil Guslito. Terjun di dunia lawak sejak tahun 1931. Dia juga ikut berjuang di zaman revolusi menghadapi Belanda. Triman termasuk seniman serba bisa, bermain sandiwara dan menari sama fasihnya. Triman bergabung Sri Mulat pada tahun 1975 seangkatan dengan Asmuni, Sofia dan Ismiati. Bambang adalah kata populer yang ditinggalkan oleh pelawak yang satu ini, sambil mulutnya menganga. Jika Anda pengguna aktif media sosial tentu tak aneh dengan kata Bambang. Triman meninggal pada tanggal 30 Maret tahun 2002. Sebagai seorang bekas pejuang dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Artinya aku ini cinta. Rina Lydia Rawit masuk Sri Mulat pada tahun 1979. Ibunya Ribut Rawit juga seorang seniman panggung yang merupakan sahabat dari Teguh pendiri Sri Mulat. Awalnya di Sri Mulat sebagai penyanyi namun kemudian didapuk menjadi pelawak tetap Sri Mulat Jakarta. Rina termasuk personel Sri Mulat yang setia. Dia tidak pernah keluar dari Sri Mulat hingga grup ini bubar pada tahun 1989. Rina Lydia Rawit meninggal dunia dalam usia 51 tahun. Almarhumah menghembuskan napas terakhir di Jakarta pada tanggal 15 April tahun 2015. Nama saya Rina. Rina? Saya Bambang. Siapa mas namanya? Bambang. Oh mas Bambang. Joni Margono nama lengkapnya. Gogon terlahir di Boyolali pada tanggal 13 Januari tahun 1959. Awal masuk Sri Mulat atas anjuran sahabatnya Basuki. Tesnya cukup main bersama anggota Sri Mulat senior. Gogon lulus, soalnya ia bisa main banyak peran seperti pemain Sri Mulat lainnya. Bercita-cita awal sebagai pelukis, Gogon pernah kuliah di Perguruan Tinggi Seni Rupa Yogyakarta. Namun sampai tingkat 3 ia tinggalkan untuk melawak. Bakat melukisnya banyak dipakai untuk membantu Sri Mulat seperti membuat desain poster maupun kaos reuni Sri Mulat. Gogonlah yang punya inisiatif untuk menyatukan kembali ex Sri Mulat yang menyebar untuk pentas kembali dalam tajuk Sri Mulat Reuni. Tanpa kenal lelah dia menghubungi satu persatu personel Sri Mulat yang telah tercerai-berai. Hampir semuanya setuju dan mendukung ide Sri Mulat untuk mengadakan pertunjukan di Taman Ria Senayan, namun siapa sangka tepat seminggu sebelum pertunjukan dimulai, penyandang dana Pak Hasmi meninggal dunia. Bukan cuma Gogon yang sedih, hampir semua pemain Sri Mulat Jakarta yang sudah bersiap diri juga merasa terpukul. Namun Jujuk menghubungi Kadir yang saat itu sedang moncer sebagai bintang film komedi bersama Doyok, untuk menggantikan menjadi pemodal. Tanpa babi Bu Kadir langsung menyetujui, bahkan ia ingin melangkah lebih jauh. Kadir ingin Sri Mulat tidak sekedar reuni, tetapi harus menjadi momentum kebangkitan aneka ria Sri Mulat. Dan sisanya adalah sejarah, Sri Mulat kembali merajai dunia hiburan televisi ketika ditayangkan di Indosiar. Gogon sendiri meninggal pada tanggal 15 Mei tahun 2018 dalam usia 58 tahun. Bapak,